Kenapa kita begitu teganya membuli orang, maki-maki orang, menjatuhkan orang? Karena kita tidak mampu memposisikan diri seandainya aku yang dibully, dicaci maki, dijatuhkan orang seperti itu, rasanya gimana ya? Baik. Kalau kita mampu begitu, mungkin kita akan berpikir 2-3 kali sebelum membuli orang, menyakiti orang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cahaya Filsafat Online. Kali ini kita akan melanjutkan kembali ngaji filsafat bersama Pak Nurdin Faiz dengan tema heroisme episode 3. Sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ini sifat-sifat yang perlu dilatih oleh seorang pahlawan. Kalau tadi kan potensinya, kalau ini aktualisasinya. Apa yang harus kita aktualkan? Yang pertama, daya empatik kita. Baik. Semakin canggih kita berempati, semakin mudah kita jadi pahlawan. Empati itu memposisikan diri kita di posisi orang lain. Baik persepsi, pemahaman maupun perasaannya. Empatik itu kalau aku jadi dia, mesti aku sesedih dia. Itu empatik. Oke. Kalau aku jadi dia, bisa aku bayangkan betapa sakitnya hati ini. Itu empatik namanya. Baik. Jadi hidup ini masih enak kita jalani bersama kalau ada rasa empatik. Semakin lenyap rasa empatik ini, semakin panas hawanya hidup ini. Kenapa sih belakangan rasanya kok mudah sekali kita konflik, mudah sekali hawa panas ini tersulut. Kita ngeritik orang sumbu pendek, kita sendiri sumbu kita sering pendek. Kenapa begitu? Daya empatik kita itu mungkin semakin kecil. Kita sulit memposisikan diri di posisi orang lain. Baik. Kita memanjakan ego kita. Kenapa kita begitu teganya membuli orang, maki-maki orang, menjatuhkan orang? Karena kita tidak mampu memposisikan diri seandainya aku yang dibully, dicaci maki, dijatuhkan orang seperti itu, rasanya gimana ya? Baik. Kalau kita mampu begitu, mungkin kita akan berpikir 2-3 kali sebelum membuli orang, menyakiti orang. Oke. Nah, ini daya empati. Jadi empati kita harus kuat. Ya kayak gini misalnya, kalau saya hanya mikir saya saja, saya ngomongnya cepet-cepet, dan selesai kamu paham apa enggak, peduli amat. Itu saya enggak empatik padamu. Tapi karena saya mikir, oh ini peserta ngaji ini macam-macam. Ada yang memang S2 filsafat, tapi ada juga yang tidak ngerti apa-apa tentang filsafat. Ada yang cuma pingin jalan-jalan nongkrong di sini. Ada kan macam-macam. Iya. Loh itu kan saya harus menerapkan yang sekiranya bisa nyaman untuk semua. Bayangkan seandainya saya orang yang tidak ngerti filsafat, terus dipaksa duduk di masjid sini, duduknya di depan lagi 2 jam mendengarkan ngomong filsafat yang saya tidak paham sama sekali. Betapa tersiksanya. Loh itu saya bisa empatik. Oke. Jadi, nah kalian juga begitu. Kalau daya empatikmu tinggi, itu biasanya hidupmu lebih mudah diterima orang lain. Karena kamu paham caramu memposisikan diri di hadapan orang lain. Jadi bertamu kok jam 11 malam, saya pernah itu 11-12 malam. Itu tamunya tidak sadar bahwa saya bisa ngantuk. Jadi sudah dikode bolak-balik anggap dia dengan santainya ngobrol. Saya noleh ke arah jam itu, dia malah, iya Pak, sekarang itu banyak orang menyia-nyiakan waktu ya. Iya. Abot iki ndak bisa dikode itu, bisanya diusir itu. Oke. Baik, yuk latihan ya, berempati. Jadi
Sebelum mengekspresikan apa yang engkau rasakan, coba engkau empatik. Engkau bayangkan kira-kira apa yang nanti dirasakan orang kalau ini saya ekspresikan. Jadi saya tahu dia salah. Sebelum saya tiba-tiba mengungkapkan menyalahkan dia, coba kalau aku di posisinya dia, seandainya saat ini tiba-tiba tak tuding kesalahannya, rasanya gimana ya? Nah, itu empatik namanya. Kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Para pahlawan dulu yang berkorban sampai mengorbankan nyawa untuk bangsa dan negara ini, pasti mereka tidak mikir dirinya. Baik. Mereka mungkin mempertimbangkan ini nanti anak-anakku, generasi selanjutnya, bangsa ini. Kalau dijajah terus kayak aku gini gimana ya? Sakit seperti ini, sengsara seperti ini. Wah kok ya ndak tega ya. Biarlah sekarang aku saja yang berjuang, biar mereka ndak kayak aku. Nah, ini daya empatik namanya. Baik. Jadi ini rumus pertama, karakternya seorang pahlawan. Yang kedua, pahlawan itu believe in a just world. Percaya bahwa keadilan itu bisa diwujudkan. Oke. Percaya bahwa yang melenceng bisa diluruskan. Percaya bahwa yang keliru bisa dibenarkan. Percaya bahwa kemenangan bisa diraih. Berarti pahlawan itu cara berpikirnya optimis, bukan pesimis. Jadi kalau ada yang bilang besok kira-kira tahun 2045 kita pasti jaya. Terus kita, dari mana jalannya Pak? Wong sekarang masih begini. Itu cara berpikir pesimis. Kalau kalian berpikir begitu ya tidak mungkin kalian jadi pahlawannya. Yang akan jadi pahlawan adalah yang semangat. Baik Pak, mari kita berjuang biar tahun 2000 sekian itu kita benar-benar maju. Nah, ini optimis. Tapi dengan cara berpikir pesimis kita tidak akan berubah situasi kita. Dan kita tidak akan lahir jadi para pahlawan. Itu ciri kedua. Jadi percaya bahwa dunia yang adil itu mungkin. Percaya bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kemenangan, kesuksesan itu bisa kita raih pasti. Nah ini kalau kita punya persepsi begitu ya kita kemungkinan bisa lahir jadi seorang pahlawan. Yang ketiga, baik. Ada 4 karakter seorang pahlawan ini. Yang pertama ada empati. Empati itu adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan dirinya seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Kenapa hari ini banyak para pejabat yang mudah korupsi? Mungkin karena dia tidak mempunyai rasa empati terhadap rakyatnya sendiri. Jika para pejabat ini mempunyai empati, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya tentang susahnya tidak punya uang, susahnya lapangan pekerjaan, mungkin dia tidak akan korupsi. Nah, seorang pahlawan dia mempunyai sifat empati ini. Misalnya pahlawan-pahlawan kita dulu kenapa memperjuangkan? Karena dia mempunyai empati terhadap masyarakat zaman itu. Rasanya sengsara ketika dijajah, makanya dia berjuang. Dan kedua ada belief on just word. Sifat seorang pahlawan percaya terhadap keadilan, percaya terhadap kesejahteraan. Jadi berpikirnya itu optimis. Misalnya dulu kenapa pahlawan kita bisa menang melawan penjajah meskipun memakai senjata bambu runcing, karena dia mempunyai rasa optimis. Misalnya saat ini
negara kita hukum tumpul ke bawah dan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi ketika seseorang yang mempunyai karakter pahlawan, dia tetap percaya, tetap optimis bahwa hukum ini bisa ditegakkan untuk semua kalangan, tidak memandang bulu. Nah, inilah karakter-karakter yang dimiliki oleh seorang pahlawan. Oke, kita lanjut. Pahlawan itu mampu mengontrol dirinya. Jadi dia bisa ngatur apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Kalau orang tidak mampu mengatur dirinya, tenggelam saja, larut saja dalam situasi, larut saja didorong, diombang-ambingkan oleh emosinya, rasa senang dan tidak senang, suka dan tidak suka. Sulit dia keluar jadi pemenang, keluar jadi pahlawan. Kepahlawananmu akan muncul kalau kamu mampu mengendalikan diri, mengarahkan dirimu untuk hal-hal yang positif. Baik. Yang keempat, tentu saja pahlawan egonya rendah. Jadi tidak egois, tidak menganggap dirinya yang paling penting di dunia ini. Kan banyak di antara kita yang cara berpikirnya seolah-olah aku yang paling penting di dunia ini. Kalau aku ndak ada, bisa kacau balau dunia ini. Kalau aku ndak ada, wah orang kiri kananku mesti nyari semua. Saya itu orang penting kok misalnya. Nah, ini orang egois. Jadi menganggap dirinya lah pusatnya dunia. Nah, kalau jalan itu menganggap semua orang lihat pada dia. Ada ndak yang merasa begitu? Jadi GR karepe dhewe. Wong ndak ada yang muji, juga ndak ada yang tapi dia merasa wah orang-orang mesti kagum padaku ini. Wah orang-orang mesti ada. Kalau ada yang suka merasa begitu, bertobatlah. Oke, iya. Ya kalau kalian lewat di depan mereka, mereka lihat kamu, ya wajar saja wong ada yang lewat. Tapi ya ndak harus kamu kegeeran. Oh ini mesti kagum padaku ini, mesti ya ndak, cuma ada orang lewat dilihat saja kamu GR begitu. Jadi yuk latihan ya, meminimalkan ego. Jadi bukan berarti, Pak berarti saya ndak boleh berkeinginan, boleh. Tapi keinginan yang tidak selfish, tidak hanya menganggap dirimu yang paling penting. Tidak peduli sama sekali dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Peduli amat, saya pengen nyetel musik kok malam hari ini lagi suntuk, terus kamu setel keras-keras. Terus dimarahi orang, terus kamu bilang, loh kok yang lain marah, wong ini komputer-komputer saya, laptop-laptop saya, musik-musik saya, listriknya juga saya yang bayar kok, wifi-nya juga wifi saya sendiri kok, yang lain usil. Nah, itu cirinya orang egois. Jadi yang dipikir dirinya sendiri. Ya pasti orang kayak gini ya ndak mungkin jadi pahlawan. Baik, kita lanjut. Oke. Dan karakter yang nomor 3 yang dimiliki oleh seorang pahlawan yaitu mampu mengontrol dirinya secara internal. Maksudnya itu dia tidak gampang emosi ya. Jadi dia mampu mengontrol dirinya. Dan yang keempat, dia mempunyai ego yang rendah. Dia tidak egois. Karakter seorang pahlawan, dia tidak egois, tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memikirkan orang-orang yang di sekitarnya. Misalnya dulu pahlawan kita kalau dia mempunyai karakter egois, tidak mungkin dia menjadi seorang pahlawan. Ngapain saya berjuang capek-capek? Mending nggak usah berjuang. Kalau memikirkan di egonya itu, berpikirnya seperti itu. Tapi karena karakter seorang pahlawan itu mempunyai ego yang rendah, tidak egois,
Jadi dia memikirkan juga orang-orang yang sekitarnya. Dia mampu mengalahkan egonya. Memang sih taruhannya nyawa, tapi demi anak cucu saya suatu saat agar bisa merdeka, saya akan berjuang saat ini. Nah, itulah yang karakter dimiliki oleh seorang pahlawan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang jenis perbuatan yang berkategori pahlawan itu 3. Jadi kalau tadi kan sosoknya, orangnya, sekarang tindakannya. Satu tindakan disebut tindakan kepahlawanan. Yang pertama, kalau dilakukan dengan penuh kesadaran dan sukarela. Oke. Tidak termasuk kepahlawanan berarti kalau terpaksa. Misalnya diancam orang, ayo kalau kamu tidak nolong dia, nilaimu jatuh pokoknya. Nah, diancam dosenmu gitu. Ya kamu sebenarnya bukan kepahlawanan itu. Bukan pilihanmu sendiri, bukan kesadaranmu sendiri. Jadi tindakan heroik itu ya kamu sadari sendiri secara sukarela. Yang kedua, mengandung resiko biasanya. Bahkan kadang-kadang menuntut pengorbanan. Baik. Kalau tidak ada resikonya sama sekali, ya biasa, ya itu tindakan biasa saja. Dia istimewa karena sebenarnya resikonya besar itu. Tapi dia berani melakukan itu. Nah, itu kepahlawanan. Oke. Nah, makanya sekedar kamu apa ya? Jemput pacarmu ngantar kuliah misalnya, itu belum kepahlawanan. Tapi kalau gara-gara jemput itu sendiri, kamu akhirnya bolos kuliah, dimarahi dosenmu, nilaimu jatuh, itu pahlawan. Cuma ya pahlawan untuk pasanganmu saja. Jadi mengandung resiko. Ya, para pahlawan itu mengorbankan nyawa, meninggalkan keluarga. Ada banyak hal, padahal mereka tidak dapat gaji, tidak dapat bayaran. Lebih banyak yang diberikan daripada yang didapat, itulah tindakan kepahlawanan. Yang ketiga, hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai. Maka tidak ada kepahlawanan dalam kejahatan misalnya. Orang ini pahlawan loh, dalam dunia kriminal ya tidak ada. Kriminal ya kriminal, bukan pahlawan. Jadi dia hero dalam dunia perjudian misalnya, ya enggak, ya bukan hero itu. Jadi main judi ya tidak melahirkan para pahlawan. Baik, jadi ini mudahnya ya 3 ciri tindakan kepahlawanan. Sadar dan rela, meskipun resikonya besar dan memerlukan pengabdian, dan tujuannya adalah sesuatu yang bernilai. Inilah act of heroism. Baik. Oke. Dan sekarang ini tindakan dari seorang pahlawan ya. Kalau tadi itu karakter seorang pahlawan, kalau ini tindakan. Ada 3. Tindakan seorang pahlawan biasanya melakukan dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan. Jadi mereka berjuang bukan atas dasar dipaksa ya, tapi atas dasar kesadaran diri sendiri, atas dasar kesukarelaan. Dan kedua, mengandung resiko dan memerlukan pengorbanan. Yang pastinya sesuatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pahlawan itu mengandung resiko. Kalau pahlawan kita dulu itu sampai pengorbanannya meninggalkan keluarga, nyawa, kadang juga harta benda. Nah, tapi itulah resiko-resiko yang dikorbankan oleh seorang pahlawan. Kalau tidak ada resiko ya
itu ya hal biasa, tidak ada tantangannya. Justru tindakan seorang pahlawan itu mampu mengorbankan resiko-resiko tersebut. Dan yang ketiga, ada tujuan perbuatan dianggap sebagai sesuatu yang bernilai. Nah, pastinya tujuan dari seorang pahlawan, tindakan dari seorang pahlawan itu sesuatu yang bernilai, dalam artian hal-hal yang sifatnya positif ya. Misalnya pahlawan kita dulu memperjuangkan kemerdekaan, itu kan sesuatu yang bernilai. Nah, jadi 3 ini adalah tindakan dari seorang pahlawan. Mungkin itu, thank you yang sudah menonton sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.